Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Hapsari dengan NIM 2312 10171, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas 4E. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis, MPD. Di sini saya akan membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum. Hakikat landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memiliki dasar yang kuat agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, terdapat beberapa landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Pengertian landasan dari Hornby, Sudijarto, dan Majir dapat disimpulkan bahwa landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi, atau prinsip pokok yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Tujuan utama adanya landasan pengembangan kurikulum adalah memberikan arah yang jelas dalam menentukan tujuan, isi, strategi, dan evaluasi kurikulum. Membantu memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Untuk memberikan arah dan panduan yang jelas dengan pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum yang dihasilkan dapat relevan, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Landasan pengembangan kurikulum memiliki beberapa manfaat, diantaranya: yang pertama, dengan adanya landasan yang kuat, pengembangan kurikulum dapat memiliki panduan yang jelas dalam setiap tahapan pengembangan kurikulum. Yang kedua, menghasilkan pendidikan yang lebih berkualitas. Yang ketiga, landasan yang kuat sangat berperan penting untuk pengembangan potensi siswa. Yang keempat, mendorong inovasi dalam pendidikan agar dapat mencoba pendekatan-pendekatan baru dalam pembelajaran. Macam-macam landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Berkaitan dengan hakikat manusia, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, serta tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, landasan psikologis. Berkaitan dengan bagaimana manusia belajar dan berkembang. Landasan ini memberikan pemahaman tentang karakteristik peserta didik. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan ini berkaitan dengan interaksi antara individu dan masyarakat. Landasan ini memberikan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai, norma, dan budaya masyarakat mempengaruhi proses pendidikan. Yang keempat, landasan iptek. Landasan ini berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Yang kelima yaitu landasan organisatoris. Landasan ini berkaitan dengan bagaimana materi pelajaran diorganisasikan dan disusun dalam kurikulum. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur yang logis dan sistematis sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami dan mempelajari materi yang disampaikan. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Landasan filosofis bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan tujuan pendidikan, materi yang akan diajarkan. Membantu pengembang kurikulum untuk memahami secara mendalam hakikat pendidikan.
menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun manfaat landasan filosofis yaitu membantu memastikan bahwa kurikulum relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Yang selanjutnya memberikan arah, tujuan, dan manfaat yang besar bagi perkembangan peserta didik dan kemajuan pendidikan. Membantu dalam membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Landasan filosofis menjadi dasar yang penting dalam pengembangan kurikulum karena memberikan arah dan kerangka berpikir yang mendalam dalam merancang pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi peserta didik. Adapun ruang lingkup landasan filosofis yaitu yang pertama, hakikat manusia. Pendidikan harus memahami hakikat manusia sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan belajar. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Kurikulum harus memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai. Nilai-nilai ini dapat berupa nilai moral, etika, sosial, budaya, dan keagamaan. Yang keempat, masyarakat. Kurikulum harus sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Macam-macam filsafat dalam landasan pengembangan kurikulum ada 3, yaitu filsafat idealisme. Filsafat idealisme bahwa kenyataan atau realitas pada hakikatnya adalah bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada material. Yang kedua, filsafat realisme merupakan kebalikan dari filsafat idealisme, di mana menurut filsafat realisme memandang bahwa dunia atau realitas adalah bersifat materi. Yang ketiga, filosofis pragmatisme. Filsafat pragmatisme memandang bahwa kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu. Kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik, plural, dan berubah. Ciri-ciri landasan filosofis yaitu mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi yang dianggap penting oleh masyarakat dan bangsa, yaitu membantu memahami hakikat manusia sebagai individu yang unik dan memiliki potensi untuk berkembang, memberikan arah yang jelas dan membantu menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum adalah dasar yang berkaitan dengan kebutuhan, perkembangan, dan dinamika sosial dalam masyarakat. Kurikulum harus dirancang agar mampu membekali peserta didik dengan keterampilan dan nilai-nilai sosial yang dibutuhkan untuk berinteraksi serta berkontribusi dalam masyarakat. Adapun tujuan landasan sosiologis yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya, mengakrabkan peserta didik dengan lingkungannya, menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah, membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Manfaat landasan sosiologis diantaranya mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan dan perubahan dalam masyarakat, membantu pengembang kurikulum memahami konteks sosial di mana peserta didik hidup dan berinteraksi, membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial, kemampuan berkomunikasi. Yang selanjutnya, membantu peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif, membantu mengurangi kesenjangan
dan diskriminasi dalam pendidikan. Yang mencirikan landasan sosiologis dalam kurikulum yaitu relevansi dengan kebutuhan masyarakat, mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berlaku dalam masyarakat. Menekankan pentingnya pendidikan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Selanjutnya, menekankan nilai-nilai moral dan etika kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya, melibatkan masyarakat, termasuk orang tua, tokoh masyarakat, dan dunia usaha. Selanjutnya, memperhatikan keragaman sosial, budaya, dan ekonomi peserta didik. Peserta didik berasal dari lingkungan sosial yang berbeda-beda. Untuk memahami latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan pengalaman peserta didik, dan memahami masalah-masalah sosial, ketidaksetaraan, dan isu-isu kemanusiaan lainnya, maka penting adanya landasan sosiologi. Yang selanjutnya yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan IPTEK dalam pengembangan kurikulum adalah suatu pondasi yang menekankan pada pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK sebagai dasar dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum pendidikan. Tujuannya adalah mendorong peserta didik untuk berinovasi dan berpikir kreatif, menyiapkan teknologi dalam pembelajaran dapat membuat proses belajar lebih menarik dan efektif, menyesuaikan peserta didik dengan perkembangan IPTEK agar tetap relevan dan tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya yaitu manfaat adanya landasan IPTEK, yaitu penggunaan teknologi dalam pendidikan memungkinkan penyampaian materi yang lebih menarik dan interaktif. Peserta didik dapat mengakses informasi dari berbagai sumber dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia kerja yang berbasis teknologi. Adapun ciri dari landasan IPTEK yaitu relevan dengan perkembangan zaman, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Mengapa IPTEK dijadikan landasan? Karena IPTEK berkembang pesat dan mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. IPTEK dapat menyediakan berbagai sumber dan media pembelajaran yang inovatif. Banyak pekerjaan di masa depan yang akan membutuhkan pemahaman dan kemampuan di bidang IPTEK. IPTEK dapat menjadikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Yang terakhir yaitu landasan organisatoris. Landasan organisatoris adalah landasan pengembangan kurikulum yang berhubungan dengan pola penyusunan bahan mata pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Landasan organisatoris memberikan struktur yang jelas dan teratur dalam pengembangan kurikulum, meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan struktur yang jelas dan terarah, memungkinkan kurikulum tetap fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, mempermudah evaluasi dan pengembangan kurikulum berdasarkan kebijakan pendidikan. Selanjutnya, adapun manfaat landasan organisatoris yaitu membantu dalam merumuskan tujuan pembelajaran
yang jelas dan terukur, membantu peserta didik untuk memahami konteks sosial di mana peserta didik hidup berinteraksi, mempermudah guru untuk menyampaikan materi pelajaran dengan struktur yang jelas. Materi pelajaran dapat disampaikan secara efisien dan efektif. Juga membantu memastikan adanya keterkaitan yang jelas antara berbagai komponen kurikulum. Ada beberapa ciri landasan organisatoris, yaitu memiliki struktur organisasi yang jelas dan efektif. Kurikulum mencakup berbagai aspek yang seimbang seperti kognitif, efektif, dan psikomotor, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Juga lebih mudah diimplementasikan oleh guru di kelas karena kurikulum yang terstruktur. Kurikulum akan lebih mudah dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. Alasan kenapa landasan organisatoris menjadi dasar pengembangan kurikulum, yaitu dapat membantu dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, membantu dan mengorganisir dan mengelola konten kurikulum secara sistematis. Juga dengan adanya landasan organisatoris yang kuat, pembelajaran dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.